BBM sebagai bentuk penunjukan saya, dan saya terima kasih kepada Ibu Indaria SPMP sebagai bentuk penunjukan saya. Baik, kenalkan nama saya Suparno Ikhwan, dengan ini 102 119 1057. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Alat Monitoring Kualitas Air Sungai dan Kadar Salinitas secara data berbasis selektif. Baik, untuk selanjutnya kekurangan dan masalah yang akan terjadi pada kedepannya di Kalimantan Barat sendiri terdapat sungai ini adalah sangat penting untuk kehidupan masyarakat di Kalimantan Barat, seperti sumber air bersih untuk mencuci, transportasi, dan mata pencaharian masyarakat. Sungai Kapuas bukan hanya untuk dimanfaatkan untuk masyarakat di Kota Pontianak, tetapi dimanfaatkan untuk tujuan pemukiman, pelayaran, perdagangan, industri, dan pariwisata yang telah membentuk kehidupan lokal. Untuk selanjutnya untuk perumusan masalah, adapun perumusan masalah yang dijadikan untuk tentang tugas akhir ini adalah menguji berdasarkan parameter kualitas air sungai Kapuas dan kadar salinitas, apakah air sungai Kapuas layak sebagai sumber air bersih sesuai baku mutu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Lampiran 6, dan melakukan pemantauan kualitas air sungai Kapuas berbasis IoT dengan mengirimkan data melalui website yang nantinya akan menampilkan hasil data melalui aplikasi berikut. Untuk selanjutnya, untuk tujuan penelitian, yang pertama merancang sistem berbasis IoT sebagai media pengiriman data untuk monitoring kualitas air sungai. Yang kedua, dapat menentukan nilai dari sensor salinitas pada pembacaan kadar garam pada sungai, sensor pH pada pembacaan kadar pH, dan sensor turbidity untuk membaca tingkat kekeruhan air sungai. Yang ketiga, dapat merancang alat monitoring kualitas air sungai dengan menggunakan beberapa parameter, yaitu salinitas, kadar pH, dan kekeruhan. Selanjutnya, untuk batasan masalah yang pertama, pengujian alat ini dilaksanakan pada air sungai Kapuas daerah Pontianak. Yang kedua, tidak membahas unsur zat pada air sungai Kapuas. Yang ketiga, modul yang digunakan untuk pengiriman data yakni modul DSP32. Yang keempat, untuk tingkat kekeruhan dibaca menggunakan sensor humidity. Dan yang kelima, untuk mengukur salinitas pada air menggunakan dosimeter atau sensor konduktivitas. Yang keenam, untuk menentukan nilai keasaman kebasahan air menggunakan sensor pH air. Untuk tinjauan pustaka pada tahun 2016 oleh Aktif Saputra dengan judul penelitiannya pertama adalah mengukur kadar keasaman dan kekeruhan air bersih secara umum. Yang kedua, pada tahun 2017 oleh Dilawana Saputra dengan judul penelitiannya adalah rancangan alat ukur kadar keasaman larut, kekeruhan dan pH air menggunakan air minum. Yang ketiga, oleh Dimas Abimanyu pada tahun 2021 dengan judul penelitian rancang bangun alat pemantau kadar pH tubuh dan warna pada air sungai berbasis kekeruhan tahun 2005. Untuk selanjutnya beberapa alat penelitian. Yang pertama, saya mengumpulkan referensi dan studi literatur. Apabila semua referensi yang jurnal dan skripsi sudah ditemukan, kemudian dilakukan pengujian sensor dan pH air, kekeruhan, dan salinitas. Apabila sudah dilakukan pengujian, kemudian dikalibrasi dari pH air tersebut, kekeruhan tersebut, dan salinitas tersebut. Apabila sudah kalibrasi, dikumpulkanlah data dari kalibrasi tersebut. Setelah dikumpulkan data tersebut, kemudian dijadikan satu atau perancangan sistem monitoring. Dan nantinya apabila sudah menjadi satu kesatuan, akan diuji alat keseluruhan tersebut. Apabila mendapatkan nilai dari hasil pengujian sistem tersebut, dikumpulkanlah data dan nantinya akan ditemukan analisa dan hasil kesimpulan. Selanjutnya, diagram blok rancangan sistem monitoring. Untuk diagram blok rancangan sistem monitoring terdiri dari 3 sensor, yaitu sensor pH air, sensor salinitas, dan sensor kekeruhan. Yang dimana untuk kontroler sendiri menggunakan NOT MCU ESP32 dengan menggunakan daya baterai 3,7 volt 22. Yang nantinya hasil dari alat tersebut, pembacaan sensor tersebut dikirimkan menampilkan pada LCD OLED
Dan satu lagi akan ditampilkan pada aplikasi BIM yang terdapat di smartphone. Untuk tampilan alat keseluruhan, pada tampilan alat keseluruhan ini bahan yang digunakan untuk kotaknya adalah kotak plastik, yang dimana untuk penempatan alat tersebut. Untuk bagian mengapungnya menggunakan 2 botol, dan untuk peletakan sensor-sensornya pada bagian depan terdiri dari sensor kekeruhan dan sampingnya adalah sensor pH air. Untuk bagian belakangnya terdapat sensor untuk sensor TDS, dan untuk layar dan sampar pada bagian atas. Baik, untuk pengujian dan hasil. Dari pengujian hasil alat keseluruhan didapatkan 3 nilai parameter, yaitu TDS, kekeruhan, dan pH. Pada pengujian ini dilaksanakan pada tanggal 26 sampai tanggal 29 Juli selama 3 hari, yang terdiri dari lokasi 1 dan lokasi 2, yang dimana lokasi 1 ini berada di Taman Alun Alun Pos, dan lokasi kedua ini berada pada wisata Taman Saping di Jalan Imam. Untuk hasilnya pada TDS dengan yang diperoleh dengan rata-rata 3,88 ppm, dan untuk hasil jumlah rata-rata dari kekeruhan ialah 424,4 ppm, dan jumlah rata-rata dari pH air itu 4,02. Selanjutnya adalah perbandingan TDS air kapus dengan baku mutu Aturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 yang telah. Pada hasil ini bisa dilihat dari nilai TDS ppm yang didapatkan dan dibandingkan dengan kadar TDS yang diperbolehkan maksimum sesuai baku mutu masih memenuhi syarat, yang dimana nilai ini masih dikategorikan bahwa air Sungai Kapuas dengan TDS tersebut masih boleh dipergunakan. Selanjutnya, perbandingan kekeruhan Sungai Kapuas dengan syarat kualitas air bersih. Bisa dilihat untuk nilai kekeruhan NTU yang didapat pada pengujian sudah melebihi dari kadar kekeruhan maksimum yang diperbolehkan, yang dimana hal ini tidak memenuhi syarat dari Sungai Kapuas dengan syarat kualitas air bersih. Selanjutnya, perbandingan pH air Sungai Kapuas dengan syarat kualitas air bersih. Bisa dilihat untuk pendapatan nilai dari pengujian pH air sungai, yang dimana kadar pH maksimum yang diperbolehkan adalah 6 sampai 9. Sedangkan yang tadi jumlah rata-rata dari pH air itu 8,02, yang dimana hasil perbandingan pH air ini masih memenuhi syarat kualitas air bersih. Selanjutnya, analisis dan hasil pengujian dan kesimpulan. Dari hasil pengujian alat keseluruhan, seperti yang kita lihat pada tabel sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa alat telah bekerja dalam mengukur TDS, kekeruhan, dan pH air. Hasil pengukuran alat dapat dilihat pada aplikasi BIM yang dinyatakan diuji yang dikirimkan oleh alat tersebut dengan rata-rata nilai interval. Hasil pengukuran di 2 lokasi selama 3 hari menunjukkan TDS berkisar antara 2 ppm sampai 6,6 ppm dengan rata-rata sebesar 3,88 ppm. Untuk kekeruhan berkisar antara 211.000 dan 574 dengan rata-rata sebesar 474,4 ppm, dan pH berkisar antara 6,87 sampai 8,62 dengan rata-rata sebesar 8,02. Adapun TDS kekeruhan dan pH tertinggi berada di pada lokasi 2, yang dimana lokasi 2 ini di dekat jalan Imam Bonjol. Hal ini dikarenakan lokasi tersebut berdekatan dengan pemukiman masyarakat dan saluran masuk air ke Sungai Kapuas yang terhubung dengan selokan di sekitar pemukiman, sehingga memiliki potensi masuknya limbah buangan dari masyarakat yang berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 1990 tentang persyaratan kualitas air bersih dan baku mutu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Lampiran 6 yang mensyaratkan nilai maksimal TDS sebesar 1000 mg per liter untuk ppm,
Untuk kekeruhan sebesar 250 dan pH sebesar dari 6 sampai 9 untuk batas maksimum dan minimum. Maka dapat disimpulkan bahwa TDS dan pH air sungai Kapuas masih memenuhi syarat maksimum yang diperbolehkan, sedangkan kekeruhan air sungai telah melewati kadar maksimum yang diperbolehkan. Nilai rata-rata pH yang berada di atas 7, yakni 8,02, bahwa menunjukkan bahwa air sungai tersebut bersifat basah. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya kita akan lakukan sesi. Ini dulu kita demonstrasi dulu. Kalau untuk pH air ini karena sesuai dengan teori itu karena hasilnya juga dari ini. Jadi kalau kita langsung masukkan ini, kita langsung baca lalu ya. Itu. Nah, kalau yang ini dengan ini dia bisa langsung display di OLED ya. Ini bisa di HP. Ya, kita sebelum. Berapa kecepatan responnya? Responnya saya per 2 detik Pak. Oh, tiap detik dia samping terus ya. Tapi kalau untuk log history karena dibeli membayar jadi enggak pakai Pak. Oh, gimana? Kan biasanya kan ada di log history beli Pak. Nah. Misal jam segini, Iya. Cuma Ya. dia kan berbayar jadi saya nggak pakai itu. Oh, jadi begitu dapat langsung Iya. bilang aja ya. Jadi kalau untuk ini sih nggak kelihatan, cuma log history-nya kan ada juga ada grafiknya. Oh, masih ada nyimpan lah dia. Iya, cuma kalau mau nyimpan di screenshot juga. Oh, Nggak ada log history. berapa lama dia itunya nyimpannya tuh? Nyimpan apa? Yang data lognya tadi itu langsung begitu dapat langsung. Dia hilang. langsung dibaca Pak. Oh, oke. Tapi begitu keluar langsung hilang. Iya, kalau diangkat mungkin ini langsung Ini atas kemudian. Coba kamu jelaskan terbaca berapa dari data Blink itu. Data Blink di sini kan 8,45. Itu sensor apa tuh? Besar taruh ya, Mas. Sensornya yang mana ditunjukkan? Untuk pH air tersebut hasilnya dia baca di sini. Ini apa? Ini pH. Ini pH ya, Pak. Oke. Terus kekeruhan. pH ini kan sensornya. Ya. Di sini di mana pH? Ini ya Ya. atas. Sorry. Ya Pak, atas lah. Ya. Oke. Untuk TDS atau TDS. kesadaran yang ini Pak. Ini TDS. Dia baca 11 ampere. TDS ya, Ya, TDS. TDS. Oke. Untuk kekeruhan sebelah sini dia baca 20. Di atas 20 ya. Ah. Memang tak memenuhi deh ya. Saya ngambil nih airnya yang Imam Bonjol Pak, yang pemukiman padat, jadi airnya agak tinggi ya Pak. pH masuk TDS gitu. Ini memang terbuka ini kolam ini. Kosan tisu. Ini kalau Ya. tisu, jadi Nah, sebenarnya saya mencari yang ada itu cuma jadi saya beli yang ada dulu. Ya maksudnya bahaya nanti. Ya kalau untuk pengembangan ke depan sih mungkin Ada sayur yang bisa ditutup. Iya. Sayur. Iya. Tapi yang pH dasar tetap harus manual ya. Dia Jangan bisa buka. dia kalau langsung ini dia Harusnya tutup akrilik ya ini. langsung Nah, dia terbacanya langsung 4 tuh. Oh, enggak ini ya. Nggak baca ya. Tapi di semuanya 4 gitu. Semuanya 4 mau air apa tuh 4. Oh. Jadi kebetulan. berarti dia harus bersentuhan tadi dengan airnya. Kalau ini nyentuh nggak ada? Ini nyentuh juga. Ini itu juga. Soalnya pH ini biasanya penguji pada ini Pak, gelas Pak, rata-rata nih. Dia dalam gelas, dia di situ bukan di gelas. Pos gelas ini mungkin dia kurang biasa. Jadi sampel itu. Nggak ada banding nggak ada nih? Ada Pak. Hah? Ada di situ kan. Di laporannya ada ini. Ah. Dua banding. Oh. Tapi kan sudah tidak buka sekarang. Iya, kalau ini Ya. kalau ini so, Ini apa nih? pH. Ini pH. Oh, pH.
penyimpangan PH? 0,8. Belum 2 ya? masih 8 jadi udah 8,2. Di OLED berapa ya? tadi ini kan dipasang dulu Jadi 4. dipasang dulu dipasang dulu Pak. Kalau dilepas tutupnya 4. Oh. Kalau dipasang 8. Kalau dilepas malah 4 ya dia. Karena bersifat asam jadinya ya. 7,52. Di situ berapa? Berarti persentase kesalahannya itu 78 Pak. 7,8. Iya. 7,8 jadi 7,5 berarti 0,2 lah ya. 0,3. Ini apa DDS? Yes Pak. Ya tergantung bagus enggak. Iya. Beli sensor ya sih. Sensornya sih Pak. Oh, kalau kamu beli sensor mahal, Pak, persentase kecil lah Pak. 0,21 ini. 8. Ini 21 detik ya. Tapi di sini 8 kan? Iya, 8. Jauh. Yang Jadi 18 itu. Ah, ini juga sih. Kurang. Iya betul. Iya. Sebenarnya 13. Berapa itu DDS-nya? Tapi deskripsinya bagus pula kan hasilnya. beda ini Bu, beda pola. Oh iya kan. Ini kan 8 sama 21 kan jauh kayaknya di situ bagus-bagus kan. Ada udah lama. Reset dulu ya. Oh, berapa? Kalau mau Bacanya dari mana? Ini Pak, dia dicolok dulu. Kalau mau baca dia mau dulu Pak. Oh, oke, beda dari kan? Ya. Kayak di sini. Oh, di sini 9,31 ya. Alat kamu itu ada ngukur suhu juga enggak? Enggak ada. Suhu air. Suhu kosong alatnya Pak. Suhu enggak ada ya. Ini Pak, itu saya masangnya Pak. Oke ya, kita akan lanjut kepada tanya jawab. Untuk kesempatan pertama ke Pak Saleh dulu sebagai penguji utama. Silakan Pak untuk memberi masukannya. Baik, terima kasih Pak Mujid, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk ini. Yang belum ada mungkin ya dari ininya tulisan saudara juga tidak ada. Kalau ini ya dari kan kamu dan hal alasan itu oke lah ya. Ya sensor-sensornya bekerja semua. Lalu kalau kita kaitkan dengan ini peraturan pemerintah ya. Di peraturan pemerintah kamu tulis itu di peraturan 2 kali ya di PP-nya itu. Tahun 2021 tak tahu itu PP berapa itu ya. Jadi kan di situ ada kelas-kelasnya itu ya. Ada kelas 1, kelas 2, sampai kelas berapa? Ada kelas 4 ya. Aneh. Kalau ada kelasnya aneh nih. Untuk ujiannya ya. Kalau untuk pas kelas itu alatnya masih bisa membaca Pak, karena kan sudah tergantung. Masih bisa berlaku untuk berbagai kelas itu kan? Ya masih berlaku Pak. Yang penting dengan teknik yang caranya tadi dengan pengambilan sampel. Yang penting apa? Yang penting pengambilan sampel yang pH tadi itu yang sama TDS sama kekeruhan, Nah. asal dilakukan dengan benar dia bisa membaca semua Pak. Terus ini ya, ini kan kelas juga. Persentase error dari alat ini berapa nyimpangnya jauh nggak ya berapa? Kalau untuk ini Mana rekap ini ya? Rekap persentase errornya di halaman 4. Maksudnya di 4 ya, ya. di kalau untuk pengujiannya di Artinya nyimpang berapa persen ini? Terus ini adalah TDS. Artinya rata-rata total keseluruhan ya, untuk misalnya untuk TDS, untuk PH, untuk dari pengujian kamu dong, ya itu berapa persen itu yang penyimpangannya semua?
Untuk ketiga dan ada 3 parameter dia yang mau pakai ini kan. Iya. Nah, jadi dari 3 parameter itu setelah kamu uji ambil sampelnya lalu dibandingkan dengan alat ya, pembandingnya itu jadi berapa persen rata-rata kesalahannya? Untuk pH sendiri dari rata-rata kesalahan itu 0,5 Pak. Di mana dia kan? Ini di halaman 4 kedua Pak. Di halaman 4 Kedua. Itu kedua. Kamu mempresentasikan keduanya per parameter itu? iya kemarin Per parameter ya? Iya betul. Oke, misalnya apa tadi? Untuk yang pH. pH isi ke sana 0,9. Lalu pH 0,9. Jadi 0,9 rata-rata mau jadi berarti rata-rata kesalahannya sekitar 0,5 lah ya untuk pH nya 0,5 apa persen kan ini? Belum dipersenin sih Pak. Ini baru mulai dari antara sensor dan motor. Ya bisa errornya itu dalam presentasi ya berapa persen biasanya. Baik, terus yang untuk pH ini untuk pH di situ oh ini kamu tadi yang cairan buffer ini kamu ambil sampel bukan air sungai ya pakai ini Ya. pakai cairan buffer pH. Oh, yang penting kita dapat tahu errornya berapa. Itu habis itu ada ukuran DDS. Yes. Nah, ya. Sensornya itu 142. DDS air perbedaan coba itu mau pemandangan dengan dia, Iya. mau pemandangan dengan 1,3. Iya Pak. Oh. Cuma dapat 2. Pengaruh kenaikan TSS dan segala macam, ya relasi jangan terlalu dalam sekali. Oh, iya. Karena kan memang disiplin ilmunya berbeda. Masuk juga di saran. Nah saran itu ini fokus ke alat. Karena di sini misalnya ada saran yang terkait dengan kesadaran masyarakat, Ya. kemudian saran terhadap kualitas air dan seterusnya. Kan air itu hanya sebagai objek saja, bukan inti dari alat yang kita buat ini kan. Iya. Nah, sini ya. Alatnya jika dibuat itu sangat membantu sekali. Terlebih kalau ini memang bisa portable. Saya belum tahu karena kan videonya tidak ada nih pada saat dia runningnya itu apakah menggunakan remote, artinya alat itu bisa maju mundur sendiri pakai remote atau pakai tali gitu kan. Nah, kan kalau kena gelombang apakah nanti airnya ya mungkin ada pelampungnya dari si botolnya tadi kan. Cuma kalau kita lihat kan jaraknya itu tidak terlalu jauh ya. Nah, kalau misalnya kena gelombang apakah dia juga akan masuk ke dalam alatnya yang terlebih yang bagian di tengahnya aja. Jadi ke depan memang butuh yang lebih aman seperti apa. Tapi kalau pas running kemarin gelombang diakibatkan cuma kapal lewat aja gitu. itu ditaruh di tengah alatnya. Jarak berapa? Oh saya pakai tali udah nggak lari. Tali ya, masih tali ya. Sekitar 1 meter lah Bu, saya panjangin gitu. Kayak lu pakai. Karena dia kabur. Gitu. Tapi nggak nampak ya di situ ya. Ya, coba boleh diputar dulu videonya, bisa. Kalau video sih saya nggak ada. Ya kamu kirim ke saya tuh. Iya. Gitu. Di HP kan ada. Berarti pernah dicoba pada saat ada gelombang juga pernah dicoba ya. Aman alatnya ada yang tidak kondisi.
Mungkin kalau ini lebih fokus kepada gelombang. Nampak tidak ada gelombang lah. Kalau pas lagi musim angin lah itu kayaknya mungkin pembuatan alatnya beda lagi itu tuh modelnya. Abstrak tadi sudah ya. Selain dari terlalu banyak yang sebenarnya bisa dikurangi dan banyak yang bisa dimasukkan, artinya yang lebih ke spesifik alatnya itu yang harus dimasukkan, penulisannya juga sangat berantakan sekali. Misalnya setelah tanda titik seharusnya kan huruf kapital ya. Terus misalnya kok Sungai Kapuas berfungsi sebagai sumber air bersih dan mata pencaharian masyarakat. Jadi kayak Sungai Kapuas itu yang menjadi sumber pencaharian. Mata pencaharian masyarakat gitu. Sebenarnya sisi lain dari itu, dari Sungai Kapuas. Sebenarnya itu memang ada tipe mahasiswa yang buat alat itu pintar gitu, tapi kalau untuk tulisan, kita bukan. Setelah Sultan merevisi, minta tolong temannya dibaca ya. Ini udah dibaca sama temannya. Tapi dia nggak semuanya bu. Masih banyak. Jadi kalau jadi semuanya ini banyak banget. Sungai Kapuasnya ada Oh, airnya. tujuannya juga tidak jelas gitu ya. Terus salinitas, kata kuncinya ada di sini salinitas. Ini daerah mana? Sepakat. Sepakat. Sumur dalam atau sumur dalam? Oke. Lalu konsistensi titik koma halaman 47 itu kan rata-ratanya pakai koma. Iya. Tapi data yang lainnya pakai titik. Oh iya. Kalau bahasa Indonesia diganti koma semua ya. Koma semua ya. Terus berikutnya dilakukan untuk dua cairan, air sumur dan air sumur Kapuas. Jadi tidak bisa membuat cairan. Ya, kalau cairan itu Lebih ke berat. oh iya. Tapi kalau bukan cairan ya, walaupun bentuknya cair. Nah, tadi ya kita lanjut ke grafik. Grafiknya itu dikasih agenda. Misalnya ada grafik warna kuning, ada garis warna kuning, warna biru. Itu artinya yang kuning apa, yang biru apa, ya agenda itu. Kalau misalnya ada satuan, kalau PH kan tidak ada satuan. Kalau misalnya TDS dan seterusnya itu kan ada satuan. Kami kan tegangan juga ada satuan. Karena kan satuannya apa ya? Baik. Sampai lagi halaman 16 itu kan ada screenshot lokasi pengujian alat ya. Iya. Tapi screenshotnya itu yang mana? Yang Yang abu-abu itu ya. Iya. Ditambah lagi entah itu titik tengah atau yang kotak hingga kita nggak ngeliat ke yang lain. Iya. Dan tulisannya juga kecil ya. Iya. Kecuali yang pengujian alat itu di tengah-tengah, betul nggak? 4.13 Oh. lokasi 2 pengujian alat Iya. itu titiknya yang warna merah yang di tengah itu. Kalau lokasi bukuannya bukan bu, yang tulisan kuliner kamu komunikasi bu. Iya itu. Jadi kayak gitu. Yang merah Merah tengah-tengah bukan ini. muncul itu. Kalau tengah-tengah mereka apa bu? Ya, Iya, tapi memang kadang kita melakukan itu bukan juga. Jadi ini ya di kita lagi Iya, di bisa itu ya. Iya. Nah, terus grafik lagi yang 420 kan ada lokasi 1 dan 2. Iya. Terus ada angka 13579 ini bilangan ganjil semuanya itu angka apa? Grafik hasil uji TDS semuanya juga sama Grafik hasil uji 420. Halaman 40 nah itu. Ya. Kita tuliskan lokasi 1 dan 2 Iya. ya yang dibuatkan itu. Terus yang angkanya 13579 sampai 35 itu angka apa? Ini Itu yang buat lupa. dia otomatis bu di Excel. Nggak bisa lah, kita harus masukkan data. Kalau bisa otomatis di Excel, masa Excel keluar sendiri. Ini bu maksudnya itu satu ini tuh
satu ini satu balok satu kita pembukaan 2 detik namanya. Alasannya 2 detik. 2 detik kan kayaknya terlalu cepat ya. kalau saya Bahkan ini. pernah pakai 5 detik dia kelamaan Bu. Apa pergantiannya ya kan 6 ppm mulai baru ganti 8 ppm jadi untuk ngambil data kan kebanyakan datanya ini terlalu lama jadi saya kurangi 2 detik Aku percepat. ya. Detik ini kan waktu pengambilan ya. Ya. Jadi sebenarnya itu penomoran itu sebenarnya tidak terlalu penting untuk yang ban yang 1, 2, 3 sampai 36. Tapi kan misalnya yang TBS-nya 2, sekian ini kan, nah itu detik keberapa? Berarti kan yang bawah tuh seharusnya angka-angka detik keberapanya, ya sama 2 detik itu. Terus itu kan tulisannya judulnya lokasi 1 dan 2. Padahal itu kan tidak menunjukkan lokasi. Ya. Harus ngerti. Kali ke berapa gitu. Iya. Oke, daftar pustaka tahun 84 yang diambil ya. Sejarah itu terus ya. Sejarah. Oh, sejarah Sungai Kapuas. Iya, sejarah. Ya. 84. Ya, yang terakhir lampiran gambar sebaiknya gambar bawahnya judul gambar apa. Jadi ini kan gambar lampiran B itu kan kayak disusun-susun saja, itu tidak ada informasi ini gambar apa, ini gambar apa. Di masing-masing gambar ya. Iya di bawahnya. Sama juga yang hasil kemudian keseluruhan juga harusnya gambar dulu baru judulnya. Ini kan masuk dia kasih satu namanya. Ini awalnya malah tak ada gambar tuh dulunya. Nggak ada title. Gambar-gambar ya muncul gambar. Bilang coba dikasih nomor gambar. Jadi saya pikir memang udah rapi, tapi memang ada miskomunikasi ya. Jadinya cara penulisan sama seperti tulisan sebetulnya ya. Ya di bab kan setiap bab kan di bawah penjelasan gambar. Saya rasa cukup sudah baik ya. Tapi perlu lebih lanjut. Ya, makasih Bu. Jadi nanti dia catatan-catatan yang Bu kasih tanda di TA-nya ini atau skripsinya ini nanti dilihat ya baik-baik. Jadi banyak hal yang diminta diperbaiki ya dalam segi tulisan. Memang kelemahan mahasiswa adalah bisalah dia jago di alat tapi kelemahannya di tulisannya terabaikan banyak seperti itu. Kemudian bisa juga salah persepsi. Jadi yang terbaik misalnya persoalan tata tulis itu harus kamu perbaiki ya, tata tulis. Kemudian kalau ada data suhu, data tegangan, berarti ada satuannya apa. Nah satuannya tak muncul memang, jadi kamu harus perbaiki. Jadi ada hal yang diminta oleh Bu Uli, jadi masalah misalnya seperti di saran. Di saran itu kita fokusnya kepada fokus elektroniknya. Memang Sungai Kapuas itu sebagai plannya saja, gitu ya. Walaupun memang kalau disambung-sambungkan atau penelitian ini ya banyak orang yang terlibat, nah bolehlah kita jadi gitu ya. Nah kemudian hal yang berhubungan dengan peraturan menteri misalnya itu tidak diupdate ya. Peta sungai, peta wilayah ya dibesarkan. Contohnya kalau misalnya itu kamu bisa tambahkan di lampiran, ya, di print besar gitu, di print besar ya, bisa ditempel kalau misalnya kalau ada kekurangan tertempel saja. Nah kemudian tata tulisnya perlu diperhatikan baik-baik, titik koma. Kebanyakan mahasiswa itu belum apa-apa titik, sering seperti itu ya. Nah seperti tabel ini sebetulnya ya, pada waktu kamu membuat tabel atau gambar, kalau kamu membuat data, kamu tidak usah menggabungkan lokasi 1, 2 dalam satu tabel, pisahkan saja. Karena itu jadi bias. Misalnya kamu setelah tabelnya kamu gabungkan, grafiknya pun kamu gabungkan, sehingga kita bacanya pusing gitu kan. Maksudnya apa gitu ya, ini pernah saya tanyakan juga waktu itu sebetulnya. Mungkin seperti itu dulu, yang lainnya nanti bisa
lihat lagi dari catatan Bu ya. Nah selanjutnya silakan Bu Dian sebagai pembimbing juga kita wajib juga bertanya. Iya, baik. Terima kasih Pak Ketua. Oke, baik. Sutonik, sudah banyak ya bimbingan ya. Memang itu ya kalau misalnya jarang baca nih tulisannya kayak gini saya dari di awal ya. Harus lebih rajin baca lagi ya supaya nulisnya nggak kagok-kagok ya. Tapi ya lumayan sedikit-sedikit diperbaiki ya. Ini nih, ya ada beberapa mungkin yang keperluan harus paham ya. Misalnya di sini rentang TDS yang didapatkan tuh 2 sampai 6 ppm ya. Ya. 2 sampai 6 ppm. TDS itu adalah nilai apa sih singkatannya TDS? Total dissolved solid. Total dissolved solid atau Kadang-kadang. nah? Kadang-kadang. Kadar garam. Betul. TDS kadar garam. Pokoknya bahasa Inggris ya dulu. Hah? Salah dong. Salinitas kadar garam. Hah? Saya tadi kadang-kadang. Kadar garam salinitas. Belum baca lagi. Nanti harus baca karena belum baca di sidang. Karena nanti kan gini harus paham minimal itu ada di judul skripsi saya ya. Terus tadi yang di awal asalnya bilang hasil pengujian sensor ya memang ada baiknya memang dikaitkan dengan persentase ya mungkin ya satuan ya. Di halaman 47 itu ya di atas itu air sumur 0,6 ya. Tadi ngambilnya di mana sumurnya? Bukan di Jakarta ini ya? Bukan Bu. Soalnya kamu coba lihat TDS meter ppm ini nilainya 74 tinggi toh? Tidak ya, di kos saya 75. Iya tinggi toh? Iya. Kalau kamu bilang tadi kadar garam berarti kadar garamnya tinggi loh nih dibanding dengan air sungai. Logikanya intrusinya di sungai apa di air sumur? Jauh lah masuknya kan? Iya kan? Nah, logikanya itu saya bilang, tapi ini kalau tinggi banget ya, apa sumurnya kena intrusi laut? Iya kan? Itu ya. Dan dia konsisten lagi ya di setiap percobaan sekian nilainya ya. Nah itu. Jadi harus dipahami mungkin lebih lagi karena itu sesuai dengan judulnya Sutonik. Kemudian kalau saya tanya ya, tadi tanya dulu tentang lama baterai, ya. Saya mau nanya kejenuhan sensor. Kejenuhan sensor. Iya. Kamu kemarin bahas di sini nih ya. Iya. Kira-kira tuh apa sih faktor mempengaruhi kejenuhan sensor? Untuk sensor kekeruhan sendiri ini karena dia kan cara kerjanya kan mengukur dari jumlah zat cahaya. Jadi untuk pengukurannya diusahakan jangan terlalu terang cahaya dan tidak terlalu gelap. Jadi ya standar cuaca biasa gitu. Jadi bisa terbaca. Kalau cuacanya terlalu terang, dia hasilnya malah minus. Tidak terbaca. Berarti kita anggap dia salah mengukur ketika, gitu kan? Kalau orang lama nanya tuh pengukuran salah apabila. Iya. Kalau salah apabila hasilnya minus tuh. Negatif. Kalau nol? Kalau nol sama masuk soalnya untuk kekeruhan sendiri kan. Karena dia kan alat kan? Iya. Kadang kan ada berapa lama dia tiba-tiba mengalami tahan, tiba-tiba hidup mati, kemudian itu gimana kita tahu nih? Kalau untuk Tugas akhir mahasiswa atas nama Sutonik Ikhwan, nomor induk D10-211-91057 jurusan Teknik Elektro dengan judul tugas akhir adalah rancang bangun alat monitoring kualitas air sungai dan kadar salinitas secara real time berbasis IoT dengan nilai ujian 83,095 kami menyatakan lulus. Tim penguji adalah Ketua Bapak Elang Merdian Mardani STMT, Sekretaris Jenderal Hijati STMSI, penguji utama Pak Muhammad Saleh STMT IPM, dan penguji kedua Ibu Uli Kadaria STMT. Diputuskan di Pontianak tanggal 5 September 2023.